Alhamdulillah, pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Tadi saya lihat cukup banyak ibu-ibu yang mau bertanya, tetapi harus ditahan karena waktu yang sangat terbatas. Sekarang saya berikan kesempatan di segmen akhir ini. Yang mau bertanya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya. Saya Laras dari MT Al-Mubarakah Ciputat. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Pak, dalam Islam kita dianjurkan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya untuk dinikmati. Ya. Namun mengapa di ajaran zuhud justru kita disuruh menjauhinya? Mohon penjelasannya. Kontradiksi nih. Silakan, bagaimana, Pak? Sebenarnya itu kesalahpahaman tentang makna zuhud, tentang makna qanaah, puas diri dan lain-lain sebagainya. Sekarang begini, memang kita dilarang hanya mencari dunia. Kita disuruh cari dunia, cari juga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu satu dulu, ya kan? Kalau kita sudah dapat dunia melebihi kebutuhan kita, kita dianjurkan memberikan kepada orang yang perlu. Di Al-Quran, yas'alunaka madza yunfiqun qulil af. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, apa yang mereka nafkahkan? Salah satu jawabannya adalah al-afu. Afu itu antara lain berarti yang lebih. Atau bisa juga berarti yang mudah kamu keluarkan. Tidak usah yang terlalu baik. Yang terlalu baik kan kamu suka. Apa yang gampang kamu keluarkan? Nah, itu misalnya baju yang di lemari itu, Bu, yang nggak dipakai lagi, kasih orang. Oke. Karena itu zuhud sebenarnya bukan berarti larangan untuk jadi kaya raya. Islam memerintahkan bekerjalah sekuat kemampuan kamu untuk meraih sebanyak mungkin asal halal. Itu satu. Satu itu kan. Kalau kamu sudah dapat, bukan baru di atas kertas. Kalau kamu sudah dapat itu, maka berikanlah kepada orang lain, karena kamu merasa apa yang kamu miliki itu sudah cukup untuk itu zuhud. Jadi kalau mau dapat sebanyak mungkin tapi tidak dapat, bukan zuhud. Mau dapat sebanyak mungkin dan sudah dapat tapi untuk diri, bukan zuhud. Jadi kan ada tahapnya. Cari sampai dapat. Kalau sudah dapat, cukup dengan apa yang sudah ada pada saya baru saya kasih orang. Itu yang dianjurkan oleh agama. Bukan berarti jangan cari. Ya kan? Itu. Oke. Baik, sudah jelas ya, Bu, ya. Jadi harus berimbang antara dunia dan akhirat, Bu. Silakan pertanyaan berikutnya. Ya, Ibu. Saya Lia Hois dari Forum Kajian Cinta Al-Quran Makassar. Ya. Yang mau ditanyakan, Pak Quraisy, dalam Al-Quran yang sering disebut yang hatinya keras. Yang saya tanyakan, kelembutan hati seperti apakah yang dikehendaki Al-Quran? Dan bagaimanakah kiat melembutkan hati menurut Al-Quran? Terima kasih. Ya. Hati keras, keras kepala. Ya kan? Sama saja juga itu, hatinya keras, kepalanya keras, ya. Dinasehati enggak mempan. Melihat orang kesusahan tidak peka. Melihat anak yatim acuh. Itu semua keras. Nah, yang dikehendaki itu kelembutan hati itu, kepekaan itu, bukan dalam arti kata kita lantas melempem, kita lantas merendah, bukan pada tempatnya. Tetapi kelembutan hati itu adalah mau menerima suatu kebenaran walaupun tadinya kita punya pendapat lain yang ternyata salah. Itu
hatinya lembut. Mau memberi bantuan kepada orang karena kita merasa iba kepadanya, itu hati lembut. Nah, kelembutan hati ini itu lahir dari kesadaran tentang wujud Tuhan. Kita sadar Tuhan ada. Kita sadar bahwa ada hari selain hari ini. Ya. Kalau kita sadar itu, kalau bukan di dunia ada akhirat, bahkan di dunia ada hari esok. Kali ini Anda di atas, besok orang lain di atas. Ya kan? Itu semuanya. Nah, karena itu kalau ulama-ulama tasawuf itu berkata, orang yang tertawa terbahak-bahak, lupa ini, itu hatinya, itu salah satu penyebab hati yang keras, hati yang tertutup. Ya kan? Udah ingat apa-apa nih. Tapi kita tidak dilarang ketawa. Silahkan tertawa. Ya kan? Kita tidak dilarang senang dunia, kita tidak dilarang gagah, tapi hati yang lemah itu sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Pak Kures tadi melembutkan hatinya itu dengan cara apa, Pak? Melembutkan hatinya intinya kalau mau istilah agama zikir, ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Oh iya, ini ada. Likai la tafrahu ala ma atakum wa la ta'sau ala ma fatakum. Kamu jangan melampaui batas dalam kegembiraan kalau kamu memperoleh sesuatu. Kenapa? Ingat Tuhan, ini bisa hilang. Dan jangan juga kamu larut di dalam kesedihan kalau hilang apa yang kamu harapkan. Karena Tuhan masih ada. Dia bisa beri kamu yang lebih baik dari itu. Nah, itu hati lembut. Ya kan? Itu maksudnya. Baik Pak Kures, apa yang bisa kita simpulkan Pak dari ayat 42 sampai 47 surat Al-An'am? Dari ayat 42, kita punya ayat 42. Itu tadi saya kira yang terpenting yang saya ingin garis bawahi ini. Ingatlah bahwa siksa Allah tidak jatuh secara mendadak. Dia berikan peringatan, dia beri pelajaran, peringatan, dan bisa jadi dia limpahkan nikmat. Karena itu jangan berkata, karena saya dapat nikmat banyak, maka itu Tuhan senang pada saya. Ya kan? Jangan juga berkata kalau Anda sakit, tidak merasa belum berkecukupan rezeki Anda, bahwa Tuhan benci Anda. Tidak. Itu satu. Yang kedua, Tuhan senang apabila kita berdoa. Tidak usah malu berdoa. Dia juga tahu, tapi dia mau Anda minta. Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang mungkin kita bisa ambil, ya kita wajar mengucapkan syukur kalau penegak hukum berhasil menegakkan hukum. Berterima kasih tuh kepada polisi yang berhasil menangkap teror, ya kan? Karena kalau tidak kita ini. Yang terakhir itu tidak ada yang dijatuhi siksa, bukan ujian, siksa oleh Allah kecuali orang yang zalim. Bisa jadi ada yang dijatuhi peringatan. Ada yang dijatuhi sesuatu hal yang tidak menyenangkan dia. Tapi itu bukan siksa. Tapi kalau siksa dibinasakan, itu pasti orang zalim. Pasti orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan itu baru dijatuhinya setelah berulang-ulang kali dia melakukan. Ya, Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kures. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu bisa introspeksi diri kita dan juga menyadari bahwa mungkin Allah telah memberikan banyak peringatan kepada kita sehingga kita tidak terlanjur sampai akhirnya nanti nyawa kita diambil, kita tidak sempat lagi untuk bertobat dan memperbaiki itu semua. Terima kasih banyak Ibu karena waktunya sudah habis. Terima kasih kepada Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan yang sudah hadir di sini, ibu-ibu dari pengajian Al-Mubarakah, ibu-ibu dari pengajian Nur Syifa Puri Gading, dan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saya David Alif undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.